pagi anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Karena kita masih dapat bertemu kembali dalam rangka pembelajaran ekonomi. Harapan Bapak, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Minggu ini kita memasuki pelajaran APBD, yaitu anggaran pendapatan belanja daerah. Karena minggu semalam kita telah membahas tentang APBN. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa diharapkan mampu mengetahui tentang tujuan dan fungsi APBD. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami sumber dana dari APBD serta peruntuk apakah tujuan pengeluaran APBD tersebut. Selanjutnya, marilah kita saksikan pembelajaran melalui video berikut ini. Terima kasih. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. 1. Pengertian APBD. APBD diartikan sebagai suatu daftar sistematis tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun daerah kota atau kabupaten. Adapun landasan hukum APBD yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD daerah dan ditetapkan pemerintah daerah. 2. Fungsi dan tujuan APBD. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih tepat jika dilakukan pemerintah pusat. Adapun fungsi alokasi lebih tepat dilakukan oleh pemerintah daerah. Tujuan disusunnya APBD adalah sebagai pedoman, penerimaan, dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah, baik tingkat provinsi atau tingkat 1 maupun kabupaten atau kota atau tingkat 2. 3. Sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut. A. Pajak daerah. B. Retribusi daerah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. D. Pendapatan asli daerah yang sah. 4. Jenis-jenis belanja daerah. Pengeluaran pemerintah daerah menurut Peraturan Menteri atau Permen Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah secara umum dikelompokkan menjadi 2, yaitu belanja menurut urusan wajib dan belanja menurut urusan pilihan. Jenis-jenis belanja daerah dapat kamu lihat dan kamu baca di buku ekonomi halaman 144 dan 145. Mekanisme penyusunan APBD. A. APBD
ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN ditetapkan. B. Jika ada perubahan APBD, maka APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. C. Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat anggaran yang 3 bulan berakhir tahun anggaran yang bersangkutan. D. Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan pemerintah. E. APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kabupaten kota dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. A. Perekonomian di daerah lebih terarah sesuai dengan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah masing-masing. B. Pengeluaran anggaran untuk pembangunan di daerah lebih terkendali. C. Kinerja pemerintah lebih terukur dengan membandingkan APBD yang sudah ditetapkan dengan daya serap atau realisasi dari APBD yang terlaksana oleh pemerintah. D. Target penerimaan pemerintah daerah dalam suatu periode lebih jelas sehingga menjadi pemicu dalam membuat perencanaan yang lebih tepat. E. Kesejahteraan masyarakat di daerah dapat lebih meningkat melalui pos pengeluaran yang sudah ditetapkan dalam APBD. Dan terakhir, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pemerintah daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, daya beli, atau ekonomi dapat lebih ditingkatkan. Terima kasih. Terima kasih anak-anak Bapak yang telah menyaksikan pembelajaran ekonomi. Semoga apa yang Bapak tayangkan tersebut, apa yang Bapak tampilkan, anak-anak Bapak semua telah paham apa yang dimaksud dengan APBD serta fungsinya dan tujuannya. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini ataupun pertemuan kita ini, marilah kita berdoa sejenak agar kita terhindar dari penyakit, dan semoga Tuhan memberikan keselamatan dan kesehatan bagi kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.